wa sahbihi wa man wala la nabiyya ba'da la haula wa la quwwata illa billah. Ibu bapak jamaah salat maghrib, salat isya Masjid As-Salam yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga Allah sehat walafiat, dijauhkan dari berbagai macam musibah bencana, khususnya COVID-19. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin semangat, semakin baik. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, keluarga besar kita. Allah mengabulkan doa-doa kita, mengijabahi apa yang kita inginkan, hajat-hajat kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang barangkali menginginkan untuk menikah, mendapatkan jodoh, mudah-mudahan bisa mendapatkan jodoh. Mudah-mudahan yang menginginkan mendapatkan anak, mudah-mudahan Allah mengaruniai anak. Yang menginginkan mendapatkan cucu, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah bisa mendapatkan cucu. Yang masih nganggur, mudah-mudahan Allah memberikan pekerjaan yang baik, halal dan thayyiban. Yang masih punya hutang, mudah-mudahan segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, sebenarnya banyak yang bisa kita diskusikan tentang beberapa hari ini mendekati juga Idul Adha. Kita juga akan masuk ke 10 awal Dzulhijjah. Terus nanti ada Idul Adha, ada kurban. Tetapi insya Allah dari semua yang ada itu saya lebih untuk mengambil tentang new normal atau new Islamic life. Sebenarnya new normal itu bisa kita terima dengan syarat kalau yang asalnya abnormal menjadi normal, yang asalnya tidak baik lalu menjadi baik. Baik ini sesuai dengan kacamata Al-Quran dan hadis, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kalau new normal diharapkan dimaksudkan adalah yang asalnya nggak normal lalu kemudian dinormal-normalkan. Nah itu yang kemudian kita tolak. Meskipun ada beberapa yang kemarin juga sudah merevisi ya, sudah terlanjur digaungkan new normal, lalu kemudian kata-kata ini sebenarnya tidak ada karena nanti dampaknya luar biasa kalau yang asalnya tidak baik lalu kemudian dibaik-baikkan, nggak normal dinormal-normalkan. Seperti misalnya LGBT itu kan nggak normal, lalu kemudian di new normal nanti lalu dijadikan sebagai sebuah undang-undang dan kebiasaan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Maka ini yang perlu untuk nanti kita semuanya menolak. Ya tentu membutuhkan perjuangan, dan yang kita harapkan setelah kita keluar dari Ramadan itu dengan new Islamic life, kita keluar dari kondisi yang tidak baik, yang tidak islami menjadi yang lebih baik dan lebih islami. New Islamic lifestyle, gaya hidup yang lebih islami, itu yang kita perjuangkan. Nanti ke depan kita perlu untuk mengislamkan semua aspek, dan ini membutuhkan perjuangan. Waktu yang sangat singkat, saya langsung masuk ke poin. Misalnya new Islamic life dalam bidang akidah. Akidah harus kita bersihkan, harus kita perkuat. Dan ini terutama dari SPBC, ibu bapak, syirik, takhayul, bid'ah dan khurafat. Ini yang bisa merusak akidah dan bisa menjadikan, banyak sekali saya pernah menyampaikan di forum ini, ada 9 dampak syirik, musyrik. Mungkin mudah-mudahan masih ada fotokopinya. Itu kalau nggak salah berapa tahun yang lalu, kalau nggak hilang fotokopi yang selembar begini. Ini kalau dikumpulkan insya Allah lumayan ya, karena ini dari berbagai ringkasan buku.
Ada 30 fenomena syirik dan kemusyrikan di Indonesia. Ada 35 lebih fenomena takhayyul khurafat. Indonesia ini termasuk pusatnya kemusyrikan, dan di Indonesia ini yang paling banyak musyriknya itu di Jawa. Jawa yang paling banyak itu di Jawa Timur. Jawa Timur yang paling banyak itu di Malang. Malang yang paling banyak di Malang Selatan, ya Bu, Malang Selatan. Oh, disebut Arjasari ya Mas. Mudah-mudahan di Arjasari tidak seperti itu. Mudah-mudahan. Ya, Malang Selatan di antara ada Gunung Kawi ya. Di situ banyak sekali kemusyrikan karena dimintai, mulai dari ada kuburan yang dikeramatkan Mbah Jumbo, sampai kemudian dipakai untuk mencari pesugihan macam-macam dan lain sebagainya. Saya tahu karena saya pernah ke sana survei sama tim dari Kementerian Agama, melihat dari dekat, mulai dari awal masuk sudah penuh dengan kemusyrikan, kemenyan, terus ada minta ke waktu itu pohon daru, Dewan Daru. Ada yang tidur-tiduran di bawah pohon itu. Mereka punya maksud, punya hajat, tidur-tidur di situ. Nanti kalau kejatuhan daun atau buah, itu bisa kaya mendadak katanya. Terus habis itu ada masuk ke kuburannya Mbah Jumbo. Itu kalau masuk harus bayar mahar, mas kawin. Saya baru kali ini ada masuk ke kuburan bayar mas kawin. Waktu itu kalau mau masuk ke kuburannya Mbah Jumbo untuk semedi atau untuk macam-macam itu, kalau mas kawinnya milih yang kambing itu, kalau nggak salah itu sudah 5 juta. Itu 10 tahun yang lalu lebih. Kalau sapi itu 25 jutaan. Itu dikasihkan ke juru kunci, dan mereka meyakini dengan itu bisa, kalau pengusaha, usahanya bisa lancar, macam-macam dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini musyrik syirik besar, satu di antaranya. Dan tidak kalah harus kita waspadai itu mitos khurafat. Masuk dalam kategori takhayyul khurafat, dan ini bisa masuk dalam kategori syirik. Nogodino, kepercayaan hari baik hari jelek, bulan baik bulan jelek. Bulan ini bulan apa Pak? Bulan Dzulqa'dah. Orang Jawa menyebut Selo, dianggap sial. Selo itu katanya keseselan barang Allah. Maka nyaris nggak ada hajatan. Jangan sampai hari ini dapat undangan bunga berapa kali? Belum. Iya betul, nggak pakai pesta. Tapi kan meskipun begitu ada keluarga yang adakan hajatan. Dan tidak hanya karena faktor COVID, tapi karena faktor selonya ini. Karena bulan depan Idul Adha itu sudah banyak. Padahal ya COVID juga gitu loh. Apa perbedaannya? Ya karena diyakini bulan ini bulan sial, makanya nggak ada hajatan. Dan kalau seseorang itu meyakini bulan ini bulan sial, maka itu sudah tidak hanya takhayyul khurafat, bahkan syirik. Kenapa? Karena orang itu berarti meyakini yang membuat hari dan bulan itu juga nggak benar. Siapa yang membuat hari dan bulan? Allah. Allah nggak pernah membuat hari dan bulan jelek. Allah nggak pernah membuat sial itu gara-gara karena hari atau bulan, enggak. Bahkan ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita mungkin ada musibah, kan kita diminta untuk introspeksi. Bisa jadi karena kita sendiri yang salah. Sakit perut, diare, nyalakan Allah. Padahal mestinya kita harus introspeksi. Oh tadi karena makan ya kepedesan, ya gitu kan, mestinya kan begitu. Nah,
dalam Islam tidak ada nogo dino, yang ada nogo sari, margi. Ini suatu hal yang sampai kapan ya masyarakat Jawa khususnya dan masyarakat Malang pada lebih khusus lagi gitu. Sampai detik ini itu masih terjadi di kita Malang. Kalau lebih khusus itu kepada yang masyarakat secara awam gitu. Kalau alhamdulillah kalau keluarga besar Muhammadiyah itu masih agak mending ya, karena memang tujuan utama didirikannya Muhammadiyah oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dalam rangka untuk memberantas STBC, syirik, takhayul, bid'ah dan khurafat. Nggak percaya gitu-gituan. Padahal hari ini, bulan ini termasuk bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Dalam Islam itu selain bulan Ramadan, bulan suci, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa kan? Coba. Bulan Dzul Qa'dah ini Solo. Terus yang kedua bulan Dzulhijjah atau besar. Yang ketiga bulan Muharram atau Suro. Ini pun juga nanti akan disiarkan, dikeramatkan oleh orang-orang Jawa. Nyaris nanti Selo dan Suro ini nggak ada hajatan, kecuali yang sudah alhamdulillah mendapatkan hidayah Allah dan nggak percaya dengan yang gitu-gitu. Terus yang keempat itu Rajab. Jadi Dzul Qa'dah yang digunakan Allah 4 bulan itu Dzul Qa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kalau bahasa Jawanya Selo, besar, Suro, Rajab. Nah ini, maka Bapak Ibu, ini yang terus nanti harus menjadi perjuangan. Dan jangan takut kalau saya mengadakan hajatan bulan Selo terus nanti atau bulan Suro, jangan-jangan kalau sudah seperti itu, maka hadis Rasulullah, hadis qudsi, Allah berfirman, Rasul bersabda itu, Rasul bersabda, Allah berfirman, ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, akan aku berikan yang baik. Tapi kalau hambaku berprasangka jelek, akan aku berikan jelek. Jangan-jangan. Nah itu kalau sudah jangan-jangan itu ya jangan-jangan gitu. Itu yang harus kita bersihkan gitu. Jangan takut gitu. Nah ini sekedar contoh. Ya, ini PR gitu. Tanya hidup yang Islami, percaya nopo dino, percaya dukun, minta-minta ke dukun paranormal. Islami dari mana ini? Itu paling dasar akidah gitu. Masih minta-minta kepada kuburan-kuburan. Masih nggak masuk akal yang dan lain sebagainya. Ini PR. Maka ayo ke depan nggak usah percaya gitu, minta aja kepada Allah dan lain sebagainya. Baik. Selanjutnya di situ saya menguatkan rukun iman, terutama iman kepada Allah. Rukun iman ada 6. Yang paling kita harus perkuat itu, dan ini terkait juga dengan masalah akidah, adalah iman kepada Allah. Dengan kita lebih meningkatkan ma'rifatullah, nanti akan melahirkan muraqabatullah. Seseorang yang iman kepada Allah, meyakini akan adanya Allah, meyakini akan adanya pengawasan Allah, pemantauan Allah, maka akan melahirkan sifat ada 2. Yang pertama semangat ibadah, meskipun tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji. Kita yakin karena Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi. Dan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Allah Maha melihat, maka gak peduli dilihat orang ataupun tidak, dipuji orang ataupun tidak, maka dengan kita meyakini akan adanya Allah dan pengawasan Allah, maka kita akan semangat untuk meraih kebaikan ibadah apapun yang terjadi. Itu satu. Yang kedua, dengan kita menguatkan ma'rifatullah, melahirkan muraqabatullah, akan melahirkan sifat hati-hati dan waspada dari melakukan dosa dan maksiat sekecil apapun. Kenapa? Allah melihat kita. Di surat An-Nisa ayat 1, innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah melihat, mengawasi, memantau kita semuanya. Maka karena
karena pengawasan Allah, muraqabatullah, dan ini termasuk kajian akidah, rukun iman kepada Allah, maka insya Allah kita sangat hati-hati, waspada, meskipun tidak ada yang melihat, tidak melakukan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena Allah ada, Allah melihat kita. Ini yang kadang-kadang kalau di kumpulan orang banyak begini kan kita bisa menjaga untuk tidak dosa. Tapi kadang-kadang kalau sendirian di kamar atau apa, kadang-kadang ya ada kita ingin membangkang, kita ingin menentang Allah. Kalau nggak ada yang melihat, kadang-kadang ingin berbuat maksiat. Tapi kalau dilihat banyak orang, nah ini terkait dengan iman kepada Allah. Ma'rifatullahnya harus diperkuat. Kita diawasi, dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di kumpulan orang banyak begini, misalnya lihat HP, dilihat yang bagus-bagus. Tapi kalau sendirian di kamar, saya dilihat Allah. Ya ada yang melihat sama sekali. Kadang-kadang pornografi, porno aksi yang nggak beres-beres, nggak benar-benar itu dan sebagainya. Hati-hati. Nih. Kemudian mengetahui dan mengamalkan batasan al-wala dan al-bara. Saya pernah menyampaikan di panjenengan itu. Fotokopinya habis. Ada yang belum dapat fotokopi? Monggo yang masih ada sisa dikasihkan. Monggo. Masih banyak. Mengamalkan batasan-batasan al-wala dan al-bara. Ini memang butuh kajian khusus ya. Al-wala itu loyalitas. Ini dari syahadatain kita. Al-bara itu ya lawan katanya. Lawan katanya loyalitas itu apa? Ya tidak loyal. Lawan katanya loyal ya tidak loyal. Asyhadu an la ilaha illallah itu la ilaha itu tidak ada Tuhan, itu al-bara, berlepas diri daripada Tuhan-Tuhan. Tapi harus ada al-wala, kita harus ikrar, mengakui illallah, kecuali Allah gitu. Dan ini batasan yang al-wala dan al-bara bahasanya panjang sekali dan sangat perlu untuk banyak diskusi. Maka nanti bisa dibuka aja di apa itu al-wala dan al-bara aja di buku-buku dan sebagainya. Meyakini bahwa masa depan ada di tangan Islam dan ikut diperjuangkannya, termasuk panjenengan hadir rawuh begini ini juga dalam rangka kita meyakini bahwa Islam akan memimpin dunia sebagaimana Rasulullah dulu, dan kita wajib terus ikut memperjuangkannya meskipun kita hanya sekedar aktif sholat jamaah di masjid, aktif kita ikut berjuang ada TPA, TPG, itu termasuk juga memperjuangkan Islam. Dengan ikut takmir masjid, untuk ikut kegiatan ini, ormas ini, gerakan itu juga dalam rangka untuk memperjuangkan Islam. Kalaupun tidak zaman kita nanti, ya insya Allah zaman anak kita yang akan mewujudkannya. Atau kalau tidak zaman anak kita, cucu kita. Atau kalau tidak zamannya cucu kita yang akan mewujudkan masa depan di tangan Islam, insya Allah cucunya cucu kita. Apa itu? Cucunya cucu kita ya? Cucu itu anaknya cucu. Nah, ini cucunya cucu. Cangga, ya pokoknya itulah. Maka perjuangan itu memang nggak ada kata berhenti. Ketika kita berjuang memperjuangkan Islam itu tidak harus kita yang memanen, tidak harus kita yang merasakannya. Bisa jadi kita yang berjuang seperti ini, nanti yang merasakan adalah anak kita. Atau kalau tidak anak kita ya cucu kita, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang harus kita yakini bahwa masa depan di tangan Islam harus. Kita tidak boleh sekarang di mana-mana Islam kok begini-begini, misalnya Islam ditekan, Islam dipinggirkan, Islam di banyaklah pokoknya dicitrakan jelek macam-macam dan Islam seperti kalah, tidak. Ini karena memang membutuhkan perjuangan kita yang akan terus memperjuangkannya sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting ada niatan untuk itu. Baik. New Islamic Life yang berikutnya adalah rajin dan benar ibadah. Bapak Ibu, kita diciptakan dakwah adalah bentuk ibadah di surat Az-Zariyat ayat 56, 51, 56.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita untuk ibadah, hidup ini untuk ibadah. Ya, meskipun ibadah tidak hanya sholat, puasa, zakat, haji, tapi juga semua aspek yang dicintai, diridhoi oleh Allah, ucapan ataupun perbuatan itu masuk dalam kategori ibadah. Ibadah maknanya luas. Nah, ke depan kita harus menguatkan rukun Islam, terutama sholat wajib dan sunnah. Sholat wajib 5 waktu ini sudah harga mati, tidak boleh ditawar lagi, harus tepat waktu. Katanya Islami apa? Sholat masih ditunda-tunda, kadang-kadang asar dijamak sama maghrib gara-gara nonton bola. Katanya pribadi yang Islami apa? Kadang-kadang subuh aja dijamak dengan duha. Dikerjakan jam 7, jam 8 dijamak dengan duha. Itu bukan subuh lagi, tapi sudah berubah jadi subha. Subuh dijamak dengan duha. Ini perjuangan ini. Maka kita nggak usah mulu-mulu lah. Pribadi yang Islami, akidahnya kuat, terus ibadahnya kuat, ibadahnya rajin, terutama sholat 5 waktu, tepat waktu. Kalau pengen tepat waktu, solusinya gampang, jamaah. Kalau di rumah, tar nanti kongko aja. Kongko. Apalagi di rumah, apalagi ibu-ibu, nggak ada habisnya. Saya goreng ayam, padahal sudah azan di mana-mana. Tanggung goreng bandeng, saya tanggung goreng tempe, goreng tahu, saya tanggung goreng lombok, bawang, brambang, tomat, terasi. Habis itu nambel, makan, habis makan ora, habis ora tidur. Gak ada habisnya luluti dunia. Itu yang harus kita penuhi panggilan Allah, Allahu Akbar. Bahkan kalau perlu sebelum azan sudah wudu. Penuhi panggilan Allah. Salat tidak lama, apalagi model saya dan panjenengan. Saya berkali-kali nyampaikan, paling lama cuma 5 menit. Rakaat pertama wal asar, rakaat kedua ini atau indah. Ini aja. Surat-surat untuk bestseller. Penuhi dulu panggilan Allah. Setelah itu silakan mau masak. Tapi yang penting adalah setelah gini loh, jangan suka nunda-nunda apapun itu, termasuk bayar SPP, bayar listrik, bayar opo. Kenapa? Karena sekarang bayar, nanti pun juga bayar. Sholat juga begitu. Kalau kita kerjakan sekarang, kita kerjakan. Kalau kita kerjakan nanti juga kita kerjakan juga. Malah kalau kita belum mengerjakan, kita masih punya utang tanggungan. Ya kalau masih hidup, kalau mati kita punya utang sholat. Ini anak-anak yang masih muda itu ada 1 atau 2 anak ini suruh sholat tar. Sholat dulu penuhi gitu. Jadi gini loh, kita upayakan lagi. Kalau ada panggilan azan itu Allah yang manggil, bukan Pak RT, Pak RW, bukan Pak Lurah, bukan Pak Camat. Allah yang manggil. Bahkan kan sudah sebut, hayya ala sholat, mari kita sholat. Hayya ala falah, mari kita meraih kemenangan. Dengan sholat kita akan menang, sukses. Jangan suka nunda-nunda sholat, karena Allah juga nanti akan nunda-nunda sukses kita. Allah bisa menunda naik pangkat kita, bisa menunda kaya kita, bisa menunda jodoh, bisa menunda macam-macam gara-gara kita suka menunda-nunda panggilan Allah. Karena kita doa itu kan maksa Allah. Ya Allah, segera penuhi, segera berikan kemudahan, segera berikan ini. Allah minta manggil aja, lo entar terus kok. Lo ketika minta gue ya gue enak aja lo gitu. Lo minta gue pengennya sak-sak itu kalau bahasa Jawanya. Sak itu bahasa Indonesianya apa? Ya seketika, spontanitas. Tapi kalau Allah manggil, kita sukanya nunda-nunda. Nah, oleh karena itu maka New Islamic Life, kita sekarang sudah usia seperti ini, gak ada kata kita main-main dengan sholat itu. Ayo penuhi gitu. Kita gak usah muluk-muluk lah, harus nanti menjadi orang yang soleh itu harus begitu. Tidak, sholat ayo kita tata, ayo kita perbaiki tepat waktu. Belum kita bahas masalah
kualitas. Kita baru bahas masalah pelaksanaan dan pengerjaannya, kuantitasnya. Nah ini ya, PR ini gitu ya. Tambah dari yang sunnah-sunnah. Saya berkali-kali mengingatkan itu ya, sunnah-sunnah masih banyak sekali. Rawatib, qobliyah, ba'diyah. Allah itu loh, Masya Allah, kurang apanya. Kalau kita bisa mengerjakan sholat rawatib satu hari 12 rakaat minimal, janji Allah akan membangunkan istana di surga. Rawatib, qobliyah, ba'diyah, satu hari 12 rakaat minimal. Qobliyah, ba'diyah model kita 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat. Apalagi sholat subuh sunnah subuh qobliyah itu pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Ditambah lagi lebih baik pahalanya daripada dunia dengan segala isinya. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat wal asar pun inataina kita cakap tabat wal asar. Nggak lama, tapi memang itu berat kalau nggak kita paksakan ini. Nah, kita paksakan diri untuk kita berbuat baik, rajin ibadah, harus paksa. Kalau enggak akan jalan. Kita logikakan aja. Di luaran sana banyak orang memaksa orang lain untuk masuk neraka, untuk berbuat maksiat, maksa untuk minum minuman keras, maksa untuk judi, maksa untuk zina. Kenapa kita tidak bisa maksa diri dan keluarga kita untuk ayo masuk surga? Betul-betul kita memang harus dipaksa. Harus paksa, yuk hafalan Quran, paksa untuk sholat tepat waktu. Kalau nggak gitu, model kita sampean kalau mau ya silakan sholat, kalau enggak ya enggak. Pilih mana? Enggak, kalau disuruh pilih kayak gitu. Makanya kalau betul la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Masuk Islam atau tidak, memang tidak ada. Tapi ketika sudah masuk Islam, maka Allah memaksa kita untuk sholat, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Karena kalau tidak, maka kita sendiri akan menanggung resikonya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan tarikus sholat kafir, meninggalkan sholat itu hukumnya kafir. Itu sudah nggak boleh disolati, nggak boleh macam-macam gitu. Kalau meninggalkan sholat secara sengaja, bahkan dia mengakui bahwa sholat itu tidak wajib, maka masuk dalam kategori itu gitu. Nah, ini makanya tolong sholat jangan main-main. Sholat sunnah, sholat duha, sholat qiyamul lail, tahajud gitu. Tahajud tolong kita upayakan paling nggak seminggu sekali gitu. Kalau tidak bisa seminggu sekali ya nggak apa-apa, 2 minggu 2 kali. Kalau nggak bisa 2 minggu 2 kali, 3 minggu 3 kali. Kalau nggak bisa 3 minggu 3 kali, 4 minggu 4 kali. Pintar berhitung. Minimal seminggu sekali. Saya nggak kuat 11 rakaat, nggak apa-apa 23 rakaat. Oh, banyak 2 rakaat dan 3 witir. Nggak kuat Pak, nggak apa-apa 2 rakaat 1 witir. Loh, 2 rakaat 1 witir sudah terhitung tahajud qiyamul lail. Yang ini kebiasaan Rasulullah dan para salafus saleh, kebiasaan calon-calon penghuni surga. 2 rakaat 1 witir. Ini tidak makan waktu yang lama. 2 rakaat wal asr kulhu, 1 witir inna. Berapa lama ini? Tapi ini loh, wabot berat. Saking apa ini? Kalau nggak kita paksakan gitu. Sudah bangun jam 1, jam 2 ke kamar kecil, habis itu tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Nyusul Mbak Surim. Nih ya, terus puasa, kita kalau bahas masalah ini nggak selesai nanti. Puasa wajib sunnah, alhamdulillah jenengan sudah biasa. Tilawatul Quran, baca Al-Quran rutin harian. Al-Quran itu dari qoro'ah, bacaan, yaqra'u, membaca Quran dan bacaan. Dibaca bukan untuk hiasan pajangan. Quran dibaca cuma tadarus Ramadan, ya Allah, itu bukan Quran, itu pajangan hiasan. Tiada hari tanpa baca Al-Quran. Kalau saya bahas masalah ini, keutamaan baca Al-Quran, nanti sampai jam 10 nggak selesai. Ada 20 lebih keutamaan baca Al-Quran. Kita jadikan rumah kita tidak pernah kosong dari bacaan Al-Quran. Rasulullah menyebutkan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu kuburan. Bagaimana? Rumah yang
yang tidak pernah dibacain Al-Quran, tidak pernah dipakai sholat adalah di mata Allah kuburan. Bapak Ibu tahu kuburan? Kuburan itu gelap gulita, peteng dedet, kotor, jorok, serem, angker, menakutkan. Rumah meskipun besar, orang beneran, tapi kalau nggak pernah dibacain Al-Quran, nggak pernah dipakai sholat di dalamnya, kuburan. Gelap gulita, peteng dedet, kotor, jorok, serem, angker, menakutkan. Hati-hati, para suami jangan sampai istri jenengan tidur di kuburan. Orang tua, bapak ibu jangan biarkan anak-anak tidur di kuburan di rumah. Bacain di rumah Al-Quran. Jangan lupa baca Al-Quran, meskipun satu hari satu juz nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Iya. Baca Quran satu hari satu juz. Satu juz itu Bu, kalau kita duduk serius begini, habis maghrib atau habis isya, apalagi habis isya mau tidur itu, semua langsung ngantuk. Habis maghrib, habis isya kita upayakan paling lama setengah jam satu juz. Oh enggak Pak, kalau cepat bisa 1/4 jam. Kalau agak tidak begitu lancar ya setengah jam lah. Lambat-lambatnya 1 jam guys. Insya Allah nggak apa-apa. Kita dikasih oleh Allah 1 hari 24 jam. Pakai untuk baca Al-Quran 1 jam saja. 1 jam saja baca Al-Quran. Manfaatnya untuk kita semua, gitu loh. Tapi yang memang begitu Pak, wabah. Saya berkali-kali bahasa saking ya Allah ini orang Jawa itu gitu loh. Pegang selain Al-Quran itu bacanya itu bisa berjam-jam, majalah, novel, buku macam-macam. Pegang Al-Quran ya Allah 1 menit sudah. Memang ada sebuah riwayat itu ketika seseorang itu pegang Al-Quran, setan tidak pernah tinggal diam. Setan langsung nyebar 2 hal. Yang pertama serbuk di mata, bawaannya ngantuk. Yang kedua paku di bokong, bawaannya pengen pindah depan TV. Depan TV bisa berjam-jam nonton sinetron, telenovela, nonton drama ini itu sampai berjam-jam. Sampai keturun. Awalnya nonton TV, akhirnya ditonton TV loh gitu. Itu perjuangan memang ini. Mari kita biasakan dalam keluarga kita ini. Infak sedekah jangan pernah berhenti. Pak Ibu, tiada hari tanpa sedekah. Sedekah tidak harus banyak. Alhamdulillah kalau banyak, ikhlas. Yang penting kita upayakan tiada hari. Saya kalau bahas masalah keutamaan infak sedekah itu ada 25 lebih. Dahsyatnya infak sedekah luar biasa. Upayakan di kita dan keluarga kita. Kata Gus Wahid, Allah yarham, sudah di wong sing tidem medit. Jadilah orang yang meskipun cuma barangkali kita keluar 1.000, 2.000, 5.000 tiada hari tanpa sedekah. Upayakan ini. Nah, yang paling dekat ini adalah kurban. Masuk dalam kategori ini, yo kurban. Coba bedit tuku sepeda gowes lipet aja 9 juta, 50 juta. Korban 1,5 juta enggak ya Allah. Bapak Ibu, memang hukum kurban itu ada 2. Jumhur ulama menghukumi sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan, ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Oleh Rasulullah setiap hari raya Idul Adha mesti kurban. Tapi saya mengambil pendapat di antaranya pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu untuk beli binatang kurban. Berarti kalau hari raya Idul Adha sebelumnya punya uang untuk beli kambing harga 2 juta atau 2,5 juta, itu menurut beliau sudah hukumnya wajib. Kalau tidak berdosa. Atau urunan patungan sapi. Ada hadisnya, maka lau sa'am falam yutohi fala yaqrubanna musallana hadza atau kama. Barang siapa yang mampu beli korban, memiliki kelapangan rezeki untuk beli binatang korban, kambing atau patungan sapi, kemudian dia tidak berkorban, maka kata Rasulullah jangan sekali-kali mendekat ke masjid kami. Tempat sholat kami, masjid kami. Ojo par-par. Bapak Ibu sih biasa
Nggak boleh ke masjid itu orang Islam atau orang kafir? Kafir. Hati-hati. Rasulullah memberikan ancaman seperti itu dan kita semuanya mampu. Saya dan Pak Jiran mampu untuk korban, insyaallah. Dan kalau kita korban infak, Allah nggak akan tutup mata, pasti akan diganti oleh Allah berlipat-lipat. Tidak ada 700 bahkan wallahu yudhaifu liman, Allah akan mengganti berlipat-lipat. Yang belum korban masih ada waktu saatnya untuk ikut. Saya tadi tanya Pak Muskiranto, disalurkan ke Lazis nggak apa-apa, sama, pahalanya sama. Jadi kan nggak usah ketika korban lalu kemudian berharap nanti aku dapat berapa, kalau bisa ya 100% langsung. Tapi kalau nanti dikasih ya nggak apa-apa gitu. Alhamdulillah kita ini semuanya alhamdulillah gitu. Daging itu insya Allah sudah nggak, bukan hal yang asing lagi. Bahkan anak-anak saya pada nggak begitu sering daging, nyeliti dan atos itu lebih enak tahu. Tahu itu nggak pernah dilihat. Betul itu diberikan tahu yang apa itu yang langsung habis, bahkan digadu-gadu itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Tahu bulat gitu, goreng 500-an itu malah tambahin, nggak pernah seliliter tahu daging. Jadi infak sedekah terus ya, tolong taubat istighfar secara rutin, menjaga diri dari dosa dan maksiat, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah, tafaqquh fiddin, belajar agama seperti ini terus gitu ya. Makanya alhamdulillah kita berterima kasih kepada Allah, kemudian kita berterima kasih kepada takmir yang mengadakan acara seperti ini. Alhamdulillah masjid ini istiqomah terus mengadakan. Tolong dengan hadir ketika ada pengajian begini. Ngaji begini enggak lama. Paling nanti adzan isya selesai. Itu kalau seseorang itu bisa konsentrasi penuh. Saya berkali-kali kan mengingatkan, ada seseorang itu ketika mendengarkan pengajian koyo ngrungokno tapi arwahnya terbang ke mana gitu ada. Terutama sing senden. Wajahnya, fisiknya di masjid tapi arwahnya melayang kemana gitu loh. Bayang no, lauk tadi belum dipanasi, ya Allah Bu, sojok ngurusi panganan. Di rumah kalau belum diingeti, belum diapa, mudah-mudahan anak-anak yang di rumah bisa, kalau masih ada, diingeti. Kalau tidak ada orang, ya Allah belum saya belum tak panasin, nanti basi, gak apa-apa basi, nanti kasihkan ke binatang-binatang itu nanti yang dimakan itu. Udah umur segini ojo panganan tok. Oh, saya tidak ngomong seperti itu loh Pak. Saya tidak ngomong seperti itu bosnya Jawa Pos itu. Bosnya JTV itu. Saya tidak ngomong itu pasar itu. Kali kayak ojo ngurusi panganan tok. Kita saatnya ngurusi akhirat. Yuk gitu. Berlama-lama di masjid insyaallah. Baik, yang ketiga, orang yang Islamic lifestyle adalah terus meningkatkan dan membaguskan akhlak kepada siapapun dimanapun, bahkan tidak hanya kepada manusia, bahkan kepada flora dan fauna. Ingat Rasul pernah menyebutkan ada seseorang yang masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Ada yang masuk neraka gara-gara mengikat kucing, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dilepas kucing itu untuk makan, nyari makan minum sendiri. Artinya kucing itu mati. Kata Rasulullah, dia calon penghuni neraka. Itu kepada binatang. Apalagi kepada kita manusia begini. Apalagi kepada keluarga dekat kita. Bojone itu sing lanang iso wentak itu. Dan judul lagu ya wis ben. Omongane ya Allah, jadi istri aja galak-galak. Jadi orang tua aja galak-galak. Bapak ibu keluar, anaknya di rumah, anaknya guyon-guyon, ya main guyon, begitu bapak ibu teko, langsung cepat, ada monster pulang. Bapak ibu itu yang monster, makanya ojo galak-galak, dan wong sing sumeh, smile man, gitu loh, senyum yang apa Pak? Gitu. Menyenangkan itu. Nah akhlak itu sebenarnya tercermin dari dua hal, Bapak Ibu. Apa? Ucap dan sikap. Ucapan kita, sikap kita. Rasulullah berikan contoh, manggil istri, gak pernah langsung jangkar jambal namanya. Ya Humairah, Masya Allah. Duhai wanita cantik yang kemerah-merahan pipinya. Pernah Bu dipanggil gitu Bu? Sering. Alhamdulillah.
Tolong itu. Mari ke depan itu akhlak kita tingkatkan kepada siapapun. Ojo ngamuan. Ojone dhewe ngamuan. Makan masakannya istri kurang asin, ngamuk, kasinan ngamuk. Padahal solusinya gampang, nek kasinan diam-diam ke dapur ngambil. Kalau kurang asin diam-diam ke dapur ngambil garam, udah selesai. Gitu aja kok. Repot gitu. Ojo ngamuan, ngamuan cepet mati. Tuh. Jadi orang yang sabar, masalah ngono ya. Cuma gitu aja kok jadi masalah besar, makanan tok aja kok besar-besarkan gitu loh. Kemanapun ojo dirasani, mau dibuatkan jahe kurang lebih ojo dirasani, keleken ojo dirasani wes. Alhamdulillah harus piro-piro dibuatkan. Misalnya kalau kita kemana saja disuguhi teh atau disuguhi apa kurang manis, kita bersyukur alhamdulillah kebetulan tehnya nggak manis biar nggak diabetes. Enak. Kalau kemanisan begitu, ya kita juga bersyukur alhamdulillah ya manis, sudah wis. Enak kan gitu, nggak usah. Kita tuh yang orang Malang ini memang harus memperbaiki akhlak karena kita itu dikenal sebagai orang yang atau di masyarakat Malang itu orang yang suka nyacatan dan nyok. Hati-hati, ini yang harus PR kita. Katanya kita pengen jadi orang yang Islamic lifestyle, maka akhlak harus terus ditingkatkan, dibaikkan. Jauhi sifat-sifat yang tercela, tingkatkan sifat-sifat yang terpuji. Baik. Yang keempat, intelektualitas harus benar. Bapak Ibu, terjaga dari pemikiran sesat, sepilis, sekularis, pluralis, liberalis. Ya, di antaranya misalnya mereka yang JIL, jaringan Islam liberal, atau JIL, jaringan Islam Nusantara, misalnya semua agama adalah sama misalnya. Ini perlu hati-hati ya. Ini membutuhkan pembahasan khusus ini. Kemudian misalnya pemikiran sesat lain, Marxis ini yang sekarang akan terus ditingkatkan dan akan menguasai kita Indonesia. Hati-hati. Marxis ini adalah Karl Marx. Pusatnya dulu di mana? Soviet, Rusia. Sudah hancur kemudian sekarang di Cina. Nah ini yang kemudian dulu di kita namanya PKI, komunis, ateis, anti Tuhan. Ini sekarang terus ingin untuk menguasai negeri kita. Kita alhamdulillah. Jangan bisa tanya pada yang tua-tua itu bagaimana kekejamannya PKI dulu. Ulama-ulama banyak dibantai, dibunuh macam-macam. Hati-hati. Ini anti Tuhan. Terus sosialis dan macam-macam gitu. Baik, selektif dalam menambah ilmu pengetahuan terutama ilmu agama. Berguru kepada guru yang benar, jangan asal guru. Ya, hati-hati sekarang banyak yang menyimpang. Makanya jenengan silakan ambil dari mana saja yang penting benar. Yang penting benar. Nah, benar dan tidaknya, maka jenengan harus punya kontak person HP-nya Ustadz untuk sekedar untuk diskusi dan tanya jawab. Makanya saya itu di mana saja ketika ngisi apapun selalu ada minimal fotokopian begini. Ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Saya pernah menyampaikan apa, ini loh buktinya. Apalagi ada rekamannya. Nah ini penting. Makanya kalau salah silakan nanti dibetulkan, kita bisa diskusi gitu. Ini, jadi ngaji ya jangan asal ngaji ya, jangan asal pakai surban, pakai gamis kayak wali ternyata Gus Yusman Roy, mantan petinju mendirikan padepokan di Lawang, lalu kemudian mengajarkan sholat bilingual, sholat dengan dua bahasa. Kan benar itu, namanya kemudian ditangkap masuk penjara lalu. Terus sekedar contoh gitu, jadi jangan asal kelihatan jokotnya panjang pakai gamis, pakai jubah, belum tentu. Itu saya pernah melihat seperti itu, ternyata orang gila di pasar besar ada itu. Jokotnya panjang kayak chef itu, tapi ternyata orang gila. Nah ini sekedar contoh, maka hati-hati. Terus ikut menyebarkan kebenaran Islam di berbagai media, terutama HP. Sehat jasmani fisik, saya sudah pernah menyampaikan bulan yang lalu. Terus harta halal, keuangan terutama para bapak, para suami. Para istri harus ikut menjaga kehalalan harta suami, tolong ya. Jadi para istri jangan asal terima lalu kemudian diem tidak mau tahu tentang urusan dari mana sumbernya, enggak. Para istri harus tahu suami kerja apa, gajinya berapa, dari mana uang dan sumbernya itu, inputnya dari mana, harus jelas halalnya. Tolong, terutama para suami, jangan sampai istri anak diberikan dari makanan yang haram. Sepeser saja dari sumber yang haram, minimal doa gak dikabulkan oleh Allah
Allah. Apalagi kalau memang murni pure dari yang haram, kullu lahmin nabata min suhtin ay haramin fannaru aula bi. Setiap tulang daging yang tumbuh dari sumber yang haram, maka neraka lebih utama tempatnya. Hati-hati. Makanya saya akan pernah menyampaikan berkali-kali, prinsip keluarga sakinah mawaddah warahmah, lebih baik kaya yang penting sumbernya halal. Tambah lagi, lebih baik kaya yang penting sumbernya halal dan tidak punya utang. Meskipun satu hari cuma bisa makan 3 kali, pagi sate, siang soto, malam rawon. Enak kan? Enggak, besoknya ya tempe penyet, terus mendol gitu Pak. Jangan setiap beli sate terus langsung mati kok. Nah, sate terong betul itu tadi. Saya setuju Pak. Besoknya lagi paginya sate terong, siangnya sate tahu, malamnya sate tempe. Nah, bagus itu. Bagus. Dengan kreatif. Sehat spiritual dengan membersihkan hati. Sudah pernah saya sampaikan kemarin, dan yang terakhir adalah mari the new Islamic life dengan meningkatkan kepribadian yang Islami. Yo, pribadi kita mencontoh Rasulullah dan siddiq, amanah, tabligh, fatonah, jujur, dapat dipercaya, menyampaikan apa adanya, terus cerdas, terus sederhana dalam penampilan dan interaksi. Apalagi berinteraksi begini, jangan meskipun dengan kaya, kalau pas kumpul-kumpul gini jangan menampakkan kekayaannya. Lebih baik kita kelihatan biasa tapi sesungguhnya kaya, daripada kita kelihatan kaya tapi sesungguhnya miskin. Meskipun orang itu kelihatan kaya, sesungguhnya ya kaya beneran. Orang itu kelihatan miskin, sesungguhnya ya miskin beneran. Itu secara umum. Tapi sekarang kan kadang-kadang banyak orang biar kelihatan kaya lalu kemudian utang-utang, kredit. Padahal itu semuanya utang. Nah, tolong ini Bapak Ibu, nggak usah muluk-muluk gitu loh. Nggak usah muluk-muluk. Lebih baik kita kelihatan biasa tapi sesungguhnya kaya, nggak punya utang. Alhamdulillah saya sampai detik ini nggak punya utang sepeser pun. Bahkan ada piutang di orang lain. Sampai ada yang pernah utang 25 juta minggat. Saya Masya Allah, tapi mudah-mudahan ini menjadi pahala bagi saya. Saya orang biasa seperti ini, jangan juga tahu lah. Utang 25 juta, mari minggat nggak kembali sampai sekarang nggak ketemu kemana. Ada yang awalnya utang 3 juta, terus diputar modal untuk supir dulu pokoknya mikrolet lah, terus nanti akan dikasih berapa, minggat nggak kembali, dengar sudah meninggal. Ya Allah. Nah, mari kita biasa-biasa saja, nggak usah tampil yang wah dan kelihatan sombong dan macam-macam gitu. Terus menjaga waktu, disiplin, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia. Gunakan 5 sebelum yang 5 itu ya. Hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, senggang sebelum sibuk, kaya sebelum miskin, dan seterusnya itu. Kemudian berusaha terus berjuang melawan hawa nafsu, terus teratur, profesional dalam segala urusannya. Jangan muslim itu kelihatan amburadul, acak-acakan. Terus terakhir adalah mari kita menjadi orang yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Hari ini saya sudah berbuat baik apa untuk orang lain, saya sudah memberi manfaat apa kepada yang lain. Itu harus terus kita sampaikan ya. Paling tidak misalnya dengan punya HP, pegang, terus kemudian buka status, isi aja gitu. Yuk, mari kita jaga sholat. Itu sudah termasuk berbuat baik kepada orang lain kan. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang yang bermanfaat bagi orang yang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kita akan memasuki menurut para tokoh-tokoh atau dunia menyebut new normal, tapi saya lebih kepada new Islamic life. Mari kita tingkatkan Islamisasi dalam semua aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan kalau Allah mencabut nyawa kita matinya husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita akan dikumpulkan di surganya. Amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.